Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam program Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, di Expose episode kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai pendidikan dan pelatihan Krapala Rescue. Sudah hadir bersama kami ketiga narasumber, kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Bapak Johan, selaku Ketua Krapala. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah Mbak. Sehat? Sehat. Sehat. Sedang sibuk apa Pak Johan? Ya, kegiatan sehari-hari biasa di dunia konsultan teknis ya. Oh, luar biasa. Aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Aman. Oke, kita sapa narasumber kita yang kedua. Ini ada Bapak Dimas Arga. Ini dari perwakilan dari BPPD Kota Pekalongan. Pak Dimas, selamat siang. Selamat siang Mbak Ilma. Apa kabar Pak Dimas? Sudah lama tidak baik, bertemu sehat. ya? Sedang sibuk apa Pak Dimas? Ya, saat ini kami fokus kepada kesiapsiagaan, kemudian di Badan Penanggulangan Bencana upaya membangun kesiapsiagaan dini kepada masyarakat tetap kami optimalkan, menyebarluaskan informasi kebencanaan juga tetap kami utamakan. Oke, apalagi ini kita sudah berada di musim penghujan ya Pak Dimas ya. Di akhir musim penghujan. Akhir musim penghujan dan Kota Pekalongan ini kan memang identik dengan banjir. Dan pastinya peran BPBD di masyarakat ini sangat dibutuhkan. Sibuk-sibuknya begitu Pak Dimas ya. Mudah-mudahan Kota Pekalongan aman, jadi kami tidak begitu sibuk secara fisik. Jadi. Amin, amin. Semoga aman selalu. Nah, untuk narasumber kita yang ketiga, ini ada Aibda Wahyu Tri Pamungkas, perwakilan dari Ditpolairut Polda Jateng. Selamat siang Pak Wahyu. Selamat siang Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Tadi gimana perjalanan ke sini, katanya banjir-banjiran Pak? Ya terjadi genangan air aja karena habis hujan dari pagi tadi kan sampai hampir siang ini. Lumayan karena dari pelabuhan. Oh ya, dari arah pantai ya. Jadi Siap. memang banyak genangan seperti itu. Siap. Baik. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai Krapala Rescue, sebelumnya kita mungkin sudah nggak asing ya dengan kata atau nama Krapala. Tapi mungkin ada masyarakat juga yang masih belum tahu, Pak Johan, Krapala itu apa sih? Ya, dulu sejak didirikan kami memang hanya sebuah komunitas ya. Artinya komunitas kalau dari sisi nama Krapala, Kelompok Remaja Pecinta Alam. Nah, kita dilahirkan atau didirikan itu tahun 1988. Sehingga genap insya Allah tahun ini 34 tahun ya hari jadi. Termasuk nanti insya Allah kita akan mengadakan kegiatan yaitu Diklat Krapala Rescue. Nah, Krapala ini semenjak dilahirkan dulu komunitas, alhamdulillah sudah 2 tahun ini kita mengupgradekan yang tadi komunitas menjadi ormas, jadi organisasi kemasyarakatan yang legal dan berbadan hukum. Gitu. Oke, berarti sekarang sudah menjadi ormas ya. Yang tadinya cuma komunitas, sekarang sudah lebih. Ya, alhamdulillah. Oke. Kita menaikkan grade lah ya. Nah, itu Krapala. Kalau Krapala Rescue-nya sendiri itu apa Pak? Ya, Krapala itu secara organisasi ada 5 divisi ya. Divisi alam bebas, divisi perlengkapan dan logistik, kemudian SAR dan Diklat SAR, ada divisi ekonomi kreatif dan divisi sosial. Nah, di masing-masing atau 5 divisi ini kami genjot terutama di divisi SAR dan Diklat SAR. Sehingga kalau kita melihat atau membaca Krapala Rescue itu bermuara kepada SAR dan Diklat SAR. Nah, Krapala Rescue ini awalnya adalah SAR, Search and Rescue, mencari dan menolong. Cuman kita lebih berfokus kepada rescue-nya, sehingga kita akan menolong bagaimana ada terdampak bencana, sehingga kita akan mengadakan pelatihan supaya anak-anak peserta nanti bisa menjadi tahu apa sih ilmunya, bagaimana cara menolongnya, bagaimana cara mengatasinya dan lain sebagainya. Itu. Oke, berarti memang memberikan pelatihan mengenai SAR itu sendiri ya. Yeah. Dan untuk Diklat dari Krapala Rescue ini kan menarik beberapa pihak untuk bergabung ya. Ini salah satu di antara ini ada dari BPBD Kota Pekalongan, Pak Dimas. Ini bagaimana tanggapan Pak Dimas mengenai Krapala Rescue ini sendiri, Pak? Oke, terima kasih Mbak Ilma. Jadi terkait dengan Krapala, jadi Krapala itu bagian daripada ormas yang ada di Kota Pekalongan yang memang memberikan kontribusi dalam hal kegiatan sosial, kegiatan
kemanusiaan termasuk dalam hal upaya penanggulangan bencana. Jadi BPBD sendiri telah bersinergi dengan Kapala itu sudah sekitar 1 tahun ya, 1 tahun kita intens berkolaborasi dalam hal penanganan kebencanaan, khususnya ketika kita bersama-sama menangani banjir. Jadi itu yang kami lakukan bersama Kapala. Jadi kami sangat support dan memberikan apresiasi kepada teman-teman Krapala terkait dengan penyelenggaraan diklat ini. Oke, berarti untuk sejauh ini support selalu untuk kegiatan yang dilakukan oleh Krapala ya? Ya, selama hal itu berkaitan dengan kegiatan kemanusiaan, kebencanaan, tentunya BPBD senantiasa support. Tidak hanya dengan Krapala, saya kira juga masyarakat, organisasi maupun komunitas yang memang bergerak dan tergerak untuk melakukan hal yang sama, BPBD senantiasa support. Selalu disupport karena kebaikan untuk masyarakat kita sendiri. Dan tadi juga sempat dijelaskan oleh Pak Dimas bahwa hampir 1 tahun ya, sudah kurang lebih 1 tahun ini bersinergi dengan Krapala untuk menggerakkan suatu kebaikan untuk masyarakat. Ini apa saja sih Pak Dimas? Yang pertama, misalkan dalam hal upaya penanganan kedaruratan bencana, biasanya ketika terjadi peristiwa kebencanaan khususnya banjir ataupun peristiwa kebencanaan lainnya di Kota Pekalongan, BPBD itu melakukan kegiatannya itu tentunya tidak sendiri. Ada banyak organisasi relawan, ada banyak ormas maupun komunitas, termasuk Krapala. Krapala juga telah membaktikan dirinya dalam hal upaya misalkan untuk evakuasi masyarakat terdampak ketika terjadi banjir, kemudian membantu penyaluran distribusi logistik kepada masyarakat terdampak, serta upaya-upaya lain yang tentunya dilakukan untuk meminimalkan dampak resiko bencana itu sendiri, termasuk upaya pra bencana. Dalam hal ini adalah Diklat SAR ini bagian daripada untuk membangun kemampuan calon maupun para anggota Krapala ketika nanti terlibat dalam penanganan bencana itu mereka sudah memiliki kemampuan dasar penanganannya. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa Krapala ini memang perannya cukup besar ya dalam membantu BPBD dalam penanganan bencana di Kota Pekalongan ini sendiri. Begitu ya Pak Dimas? Kurang lebihnya begitu. Nah, itu penjelasan dari BPBD. Lalu bagaimana tanggapan dari Ditpolairut Pak Wahyu mengenai adanya kegiatan Krapala Rescue ini sendiri? Terima kasih Mbak. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Kami dari Ditpolairut yang kepanjangannya Direktorat Polisi Perairan dan Udara, di mana kami sebagai anggota Polri tapi yang ditugaskan di wilayah perairan memberikan penindakan dan penegakan hukum di perairan, dan juga berdasarkan Perpol nomor 14 tahun 2018 kami juga mempunyai tugas termasuk memberikan tugas pencarian, pertolongan dan penyelamatan di mana terjadi sebuah kejadian seperti SAR gitulah. Jadi kalau ada kejadian laka air, laka laut, kita hadir di situ dan kita bekerja di situ. Nah, untuk Krapala sendiri saya kenal sama seperti Pak Dimas sudah kurang lebih 1 tahun ini. Kebetulan saya dari Ditpolairut Polda Jateng ditugaskan di 2 wilayah, Pekalongan Kota maupun juga Pekalongan Kabupaten. Nah, Kota Pekalongan yang sebelum-sebelumnya pernah terjadi kejadian bencana banjir, di situ kami mengenal Krapala, mengenal BPBD, di situ kami saling sinergi, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Krapala saat ini tentang diklat, SAR dan yang kebencanaan dan yang lainnya itu sangat bagus karena mereka adalah organisasi masyarakat yang awalnya tadinya komunitas berubah jadi ormas, dan mereka bekerja berkecimpung saat ini dalam kemanusiaan. Karena memang penting sekali bagi masyarakat, khususnya bagi organisasi masyarakat seperti ini, mempunyai kemampuan dalam rescue, dalam kebencanaan. Jadi manakala di wilayahnya terjadi sesuatu, entah itu bencana, entah itu SAR ya, laka air atau laka laut, mereka siap dan ready. Ya kedepannya syukur-syukur bisa ada terus seperti ini. Jadi kalau saya secara institusi maupun pribadi siap mensupport dan mendukung. Jadi apa ilmu yang kami punya kita akan berikan gitu Mbak. Oke, berarti sudah mendapatkan dukungan penuh nih Pak Johan dari berbagai pihak. Ini di sini ada dari BPBD dan juga dari Polairut. Bagaimana tanggapannya setelah mendapatkan dukungan penuh dari banyak pihak? Ya tentunya
apa yang disampaikan beliau-beliau ini sangat sinergi ya. Artinya apa artinya sebuah Kerapala kalau tidak ada sinergi dengan pihak-pihak lain. Terutama yang di sini ada BPBD, Mas Dimas sama Pak Wahyu dari Ditpol Airut. Artinya beliau ini salah satu ya, beberapa materi yang akan menyajikan kepada kita peserta nanti, termasuk ada manajemen bencana, ada vertical rescue, kemudian water rescue, dan satu lagi kita memberikan materi gawat darurat. Nah itu yang kebetulan yang kita hadir BPBD dan Ditpol Airut ini termasuk bagian dari pemateri yang nanti akan dilaksanakan insya Allah tanggal 26-27 Maret. Tanggal 26 sampai 27 Maret nanti ya. Ini sebentar lagi berarti ya. Iya. Tapi untuk pelaksanaan diklat Kerapala Rescue ini sendiri dalam rangka apa, Pak Johan? Ya, kami laksanakan dalam rangka menyongsong hari jadi Kerapala yang ke-34. Ya. Supaya dengan semakin tambah usia, kita orientasinya untuk bisa menambah generasi, terutama generasi muda. Untuk tujuannya sendiri apa? Tujuannya kita sudah jelas akan menciptakan SDM ya, atau sumber daya manusia yang handal, terutama di rescue ini, sehingga apa yang pernah disampaikan Pak Wahyu ini jangan sampai kita tim SAR yang akan dievakuasi. Karena apa? Kita yang pokok dasarnya adalah kemampuan. Jadi di sini ada dua kata, ada relawan, ada potensi. Sehingga kalau relawan siapa saja boleh. Tapi kalau potensi itu orang yang harus mempunyai kemampuan. Sehingga kita dengan pelatihan atau diklat ini akan mencari bibit-bibit generasi supaya punya kemampuan. Itu sehingga nanti ketika masyarakat membutuhkan kita sudah siap. Oke, luar biasa loh pemirsa, tujuannya sangat mulia ya, mencari bibit-bibit para relawan yang bisa diandalkan ya tentunya. Baik, nah ini pelaksanaannya tanggal 26 hingga 27 Maret mendatang. Di mana Pak Johan? Di Linggo Asri. Di Linggo Asri? Iya. Di Linggo Asri. Berarti nanti Pak Dimas dan Pak Wahyu juga ke sana ya? Iya. Siapa hadir. Insya Allah hadir. Oke. Nah ini untuk Ditpol Airut, ini siapa saja sih Pak Wahyu yang diterjunkan untuk kegiatan ini dan apa perannya? Jadi dari kami Ditpol Airut, saya khususnya dari kapal polisi 1015 yang ditugaskan di Kota Pekalongan maupun juga Kabupaten Pekalongan. Kami di sini nanti yang akan memberikan materi dan akan bersama dengan anggota saya. Karena memang bidang kami di air, ibaratnya di laut, di sungai kan seperti itu. Memang sudah menjadi tugas sehari-hari, mempunyai kemampuan rescue di air. Jadi nanti saya beserta anggota saya yang akan memberikan materi mulai dari teori maupun juga praktek gitu ya. Oke, nanti boleh dijelaskan ya teorinya praktek yang diberikan seperti apa juga dijelaskan. Lalu dari BPBD sendiri bagaimana Pak Dimas? Siapa yang diterjunkan dan bagaimana perannya? Jadi dalam hal diklat SAR, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan itu tentunya mensupport. Support yang pertama itu adalah dukungan peralatan pendukung dari terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya peralatan yang bisa membackup ataupun melengkapi dalam hal pengamanan dan keselamatan. Dalam hal ini jadi kami memberikan dukungan support peralatan pendukung, kemudian kami juga support personil. Personil artinya staf yang kami tugaskan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan tersebut, dan juga kita untuk pemberian materi. Dalam hal ini materi yang disampaikan oleh BPBD itu berkenaan dengan materi manajemen bencana itu sendiri, karena dalam hal menangani bencana ataupun implementasi praktek dari keterampilan SAR maupun rescue ini adalah bagian daripada rangkaian kegiatan penanganan kedaruratan maupun penanganan kebencanaan. Nah, sehingga para peserta nantinya dapat memahami maupun mengerti peran, fungsi koordinasi dan kapasitas mereka pada saat pelaksanaan di lapangan nanti maupun pada saat nantinya diterjunkan di masyarakat maupun di lapangan. Berarti mengawal ya Pak ya? Siap. Oke, berarti dari personel yang diterjunkan dari BPBD ini lebih banyak daripada Ditpol Airut seperti itu? Enggak juga sih sebenarnya, personel yang kami kirim itu
2 orang yang untuk mengawal pelaksanaan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan. Kemudian pada saat pemberian materi 1 orang. Oh begitu, oke. Semoga nanti lancar semuanya ya. Amin. Baik, kita akan melanjutkan obrolan kita setelah jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Kita lanjutkan obrolan kita bersama ketiga narasumber. Ini masih ada Bapak Johan, Bapak Dimas, dan juga Pak Wahyu. Masih betah ya Pak ya? Alhamdulillah. Baru segmen 2, nanti kita ada segmen 3 ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah dijelaskan siapa yang diterjunkan dari BPBD maupun Ditpolairut dan bagaimana perannya dalam kegiatan ini. Lalu saya ingin tahu untuk pesertanya ini dari mana saja, Pak Johan? Ya, kami seperti tadi yang saya sampaikan bahwa dalam rangka menyambut hari jadi Kerapala yang ke-34 ini, kami memang untuk bisa menyiapkan generasi dan dari mana aja. Artinya sepanjang kami memberikan kriteria dari usia 15 hingga usia 25 tahun. Oke, kriterianya dari usia 15 hingga 25 tahun. Ya. Kenapa dibatasi hanya sampai 25 tahun, Pak Ya. Johan? Karena berkaitan dengan rescue ya. Artinya tadi saya sampaikan jangan sampai tim SAR ini justru yang dievakuasi. Karena apa, dengan usia-usia mohon maaf di atas 35, 40 dan seterusnya ini syarat dengan fisik yang sudah mulai melemah. Sehingga kita akan menggalakkan generasi yang usia 15 dari 25. Kemudian keterkaitan waktu pula, kadangkala kalau kita yang sudah berkeluarga, kita yang usia sudah 40 ke atas, kesibukannya sudah banyak. Nah, dengan bencana ini kita harus menciptakan generasi yang ready. Karena bencana ini tidak ada aba-aba, tidak ada WA yang masuk gitu, besok ada bencana, itu kan nggak ada. Sehingga kita harus siap ketika besok berangkat atau sekarang berangkat, itu harus ready. Dengan usia ini, dari sisi waktu lebih banyak waktunya, dari sisi tenaga pun mereka sangat produktif gitu. Oke, berarti memang ada alasan di balik pembatasan usia ini sendiri begitu ya. Usia-usia produktif yang dibutuhkan karena harus siap siaga selalu seperti itu ya Pak Johan. Baik, nah ini untuk menjadi salah satu pemateri Diklat Kerapala Rescue tadi sudah disampaikan Pak Wahyu bahwa dari Ditpolairut ini memberikan materi dan juga pelatihan. Kita bahas satu-satu dulu Pak ya. Untuk pelatihan yang diberikan ini apa saja Pak Wahyu? Kami dari Ditpolairut memberikan materi pelatihan mengenai basic water rescue atau dasar pertolongan di air. Jadi setiap potensi atau rescue penolong itu harus mempunyai dasar pertolongan di air. Karena kemampuan ini sebagai dasar ini harus penting. Sebab prinsip sebagai seorang rescue atau penolong itu korban tetaplah korban. Lah penolong itu jangan sampai jadi korban. Kalau tidak menguasai jangan berani-berani karena ini fatal gitu. Sudah? Ya basic water rescue itu banyak ya. Mulai dari definisi evakuasi, tenggelam, terus kemudian ciri-ciri tenggelam, bagaimana terjadinya tenggelam, kemudian pedoman untuk penolong, kemudian teknik-teknik pertolongan seperti RT-RGT, reach, throw, row, go, tow, dan juga defend and release, maupun juga teknik dalam membawa korban. Jadi nanti itu kita sampaikan teorinya dulu, baru kemudian prakteknya, kira-kira begitu. Oke, berarti cukup banyak materi yang diberikan dari Ditpolairut sendiri ya? Siap, cukup banyak, karena memang membutuhkan waktu yang panjang ya. Karena peserta itu kan tidak mungkin cuma 5 orang ya, peserta biasanya kan di atas 10, dan itu mereka harus mempraktekkan semua. Tapi dasar daripada pelatihan basic water rescue ini, seseorang itu harus mampu menguasai renang dasar seperti gaya bebas, kemudian gaya katak, kemudian juga gaya punggung. Karena gaya-gaya ini dikuasai, nanti itu akan dipraktekkan pada waktu mereka melaksanakan kegiatan seperti reach, raih bagaimana, atau mereka merenang kemudian menyamperi korban
bagaimana cara membawanya. Nah ini renang 3 renang inilah yang paling penting. Jadi harus menguasai renang dasarnya dulu. Kira-kira gitu Pak. Oke, berarti memang salah satu kewajiban ya harus memiliki skill renang terlebih dahulu. Siap, harus. Kalau enggak Iya, karena kalau enggak itu dia Tenggelam mau nanti. nolong jadi yang ditolong gitu Nah, kan, sama itu seperti yang dia. disampaikan Pak Johan tadi. Betul Pak. Oke. Kalau dari BPBD sendiri bagaimana Pak Dimas? Pelatihan seperti apa yang diberikan? Jadi kalau dari BPBD, karena kami juga dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan, ya sesuai dengan kewenangan kami BPBD, yang pertama kita akan memberikan materi pengetahuan dasar kebencanaan itu sendiri, termasuk kegiatan Diklat SAR ini kan bagian daripada membangun kesiapsiagaan, mempersiapkan SDM tentunya, SDM yang memang siap digunakan, yang nantinya juga akan bisa diterjunkan pada saat kebencanaan. Jadi para peserta nanti hendaknya dapat memahami esensi dasar dari dibentuknya maupun dilatihnya mereka terkait dengan hal-hal yang paling mendasar dari sisi kebencanaan itu sendiri, baik itu pra bencana, pada saat bencana maupun pasca bencana. Karena ini merupakan pengetahuan dasar, apalagi ketika nanti peserta itu terjun di masyarakat, mereka juga harus memahami pola koordinasi, kemudian organisasi, kelompok serta stakeholder mana saja yang akan berkolaborasi dengan mereka nantinya. Juga yang paling penting adalah menggali maupun mendorong mereka serta membekali para peserta terhadap dengan nilai-nilai kerelawanan itu sendiri. Karena sejatinya para peserta atau organisasi masyarakat, komunitas yang mendedikasikan dirinya terhadap upaya-upaya kegiatan kemanusiaan, upaya-upaya penanggulangan kebencanaan, itu mereka yang layak disebut relawan. Sehingga hal-hal mendasar apa saja yang harus dimiliki oleh relawan juga nantinya akan kami informasikan, termasuk kemampuan-kemampuan apa saja yang memang harus dimiliki oleh relawan, khususnya dalam memberikan kontribusi penanggulangan bencana itu sendiri. Oke, berarti memang memberikan pelatihan bagaimana menjadi relawan yang baik begitu ya Pak Dimas ya. Nah ini dengan banyaknya materi yang diberikan dari BPBD maupun dari Ditpolairut, bagaimana Pak? Apa waktunya cukup hanya 2 hari saja? Iya. Kalau kita mengupas seluruh materi sangat-sangat tidak cukup. Namun kita berpatok pada bahwa diklat ini adalah nanti akan ada diklat kelanjutan. Jadi hanya ini dasar atau basic supaya peserta tahu ini loh. Kita menjadi rescue itu ada materi survival, ada materi water rescue, vertical rescue, ada manajemen bencana, ada gawat darurat atau BPGD dan lain sebagainya. Sehingga diklat yang kami lakukan atau yang kami laksanakan ini sebagai basic saja. Sehingga ke depan insya Allah kita akan melakukan diklat yang lebih spesifik. Artinya kalau ini 2 hari dari 5 materi, ke depan insya Allah 2 hari ini untuk 1 materi. Sehingga pendalamannya lebih kita spesifikkan, gitu Mbak. Oke, berarti memang sudah direncanakan akan ada diklat lanjutan seperti itu ya? Iya. Oke, berarti tetap melibatkan Pak Wahyu dan juga Pak Dimas? Iya, kita Atau jadwalkan. harus ganti orang? Kalau dibutuhkan siap. Siap Begitu Pak selalu. Dimas juga kalau dibutuhkan siap. Atau harus sepaket Pak Dimas dan Pak Wahyu harus selalu bersama? Ini berdua nih baras striker. Oh Ya, gitu. Duet maut. Gitu. Iya, kalau dia Duet nggak maut bisa ya? kerja. Oh, berarti memang harus sepaket. Iya. Kalau ada Pak Wahyu harus ada Pak Dimas. Iya. Begitupun sebaliknya gitu Betul. ya. Pak Dimas, gimana tanggapannya? Kok senyum-senyum aja nih? Maksudnya bukan seperti itu. Jadi dalam hal penanganan kebencanaan, teman-teman TNI, Polri, dan saya sendiri ASN pemerintah daerah itu kan memang secara kewenangan itu ketika melaksanakan upaya penanganannya itu memang harus berkolaborasi. Jadi memang harus dibutuhkan pemahaman, penyamaan persepsi ya. Salah satunya adalah membangun kebersamaan itu sendiri.
maksudnya adalah seperti itu Mbak Ilma. Bukan duet maut ya Pak Wahyu ya. Jadi terkait dengan diklat lanjutan tadi yang ditanyakan, tentunya apa yang diselenggarakan oleh Kerapala selama 2 hari nanti ini ya saya kira belum cukup, karena ketika belajar tentang kebencanaan itu sendiri itu ada banyak macamnya. Jadi sehingga di awal kami cukup memberikan materi tentang dasar-dasar kebencanaan, karena lanjutannya adalah ada misalkan ketika menangani banjir itu tekniknya itu juga berbeda. Kesiapsiagaan menangani banjir itu berbeda juga dengan misalkan kesiapsiagaan ketika terjadi peristiwa bencana tanah longsor. Kemudian kebakaran itu juga ada sendiri, puting beliung juga ada sendiri, termasuk tsunami maupun gempa bumi atau gunung meletus. Jadi ragam kebencanaan ini kan ada banyak, sehingga saya kira tidak cukup waktu kalau hanya untuk 2 hari saja. Okay. Berarti siap untuk tugas di kelas selanjutnya? Ya, saya kira ketika dilibatkan, ya pasti kami harus siap. Pasti harus siap. Jadi sudah siap siaga nih ya dari BPBD maupun Ditpol Airut. Begitu. Nah ini selain memperoleh materi dari peserta ini yang didapatkan apa lagi sih Pak dari diklat ini? Yang pasti ilmu ya. Yang pasti satu ilmu. Kemudian ilmu itu akan kita tuangkan dalam bentuk sertifikat supaya sekarang itu butuh legalitas yang sebagai pembuktian bahwa peserta ini memang sudah memiliki dedikasi ataupun sudah memiliki ilmu atau materi yang pernah diinyam. Nah, sertifikat ini juga akan kita lanjutkan untuk proses spesifikasi tadi. Ketika ini sebagai dasar, kelanjutannya syaratnya ini. Sehingga kita akan menjaring kayak seperti orang sekolah itu grade kelas 1 naik kelas 2, kelas 3 dan sebagainya. Jadi kalau secara umum ada pratama, ada madya, ada utama dan sebagainya, itu ada grade-grade-nya. Sehingga nanti kita juga akan bisa melihat potensi mana ini anak-anak ini atau peserta ini. Oh, ini potensinya di water rescue. Mungkin kita akan arahkan ke materi water rescue yang spesialis. Kemudian ini orang senangnya bisa mengkoordinasikan ke organisasinya bagus. Mungkin kita masukkan ke manajemen bencana, penanggulangan bencana dan sebagainya. Kemudian vertical rescue, mereka punya skill misalnya. Karena dalam hal pertolongan tidak hanya di darat, di laut, kita juga kadang-kala di gunung ya. Karena banyak potensi-potensi orang jatuh ke jurang dan sebagainya, sehingga materi di antaranya ada vertical rescue juga gitu. Oke, berarti diplot-plotkan ya, berdasarkan skillnya masing-masing. Tapi sebelum diplot-plotkan seperti itu, apakah ada seleksi yang dilakukan ketika ingin mendaftar di diklat Kerapala Rescue ini? Ya, kami tidak ada syarat yang khusus ya, artinya syaratnya sangat mudah. Tinggal mendaftar, memberikan identitas. Kita nanti justru lewat basic training ini atau diklat yang sifatnya dasar, itu baru kita akan bisa membaca. Karena kalau kita seleksi, waktunya juga cukup menyita ya, sehingga nanti di sana akan terseleksi dengan sendirinya. Seleksi alam lah katakanlah. Jadi dengan seleksi alam ini, ke depannya nanti kita tinggal mengarahkan. Kamu pinternya ini, kamu basicnya ini, basicnya ini. Sehingga nanti kita benar-benar seperti tujuan kita adalah menciptakan SDM yang handal untuk rescue ini. Luar biasa, menciptakan SDM yang handal untuk rescue ini. Total yang dibutuhkan dalam kegiatan ini berapa orang Pak Johan? Ya kalau kami membaca, katanya terbatas ya? Iya sangat terbatas, jadi usianya sudah kita batasi, pesertanya sudah juga kita batasi. Karena apa? Dari sisi efektivitas. Kalau kita terlalu banyak, itu nggak efektif, nggak optimal. Sehingga kita kisaran antara 20 hingga 30. Dan alhamdulillah kita sudah menutup ada sekitar 30 peserta. Sebetulnya kalau kita ladenin ya banyak sekali ya. Termasuk Pak Wahyu ini juga banyak hujan WA ya yang ingin ikut, tapi terbatas satu usia, terbatas kitanya juga terbatas jumlahnya, sehingga secara otomatis karena terlambat mendaftar otomatis tertutup. Tapi nanti akan kita buka diklat-diklat berikutnya. Oke, ada kloter selanjutnya seperti itu ya. Oke, berarti sayang sekali ya Pak ya kalau tidak bisa banyak yang ikut bergabung dalam kegiatan ini. Iya, ini ya bisa dikatakan langka ya Mas Dimas. Artinya diklat-diklat yang langsung spesifik rescue gitu ya. Oke, berarti antusias dari masyarakat juga lumayan oke ya dengan banyaknya yang ingin bergabung dalam kegiatan ini. Oke, baik.
Pemirsa, kita akan melanjutkan obrolan kita setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih bersama dengan Pak Johan, Pak Dimas, dan juga Pak Wahyu. Siap. Kita lanjutkan obrolannya. Tadi masih sampai di Pak Johan ya Pak ya. Ini tadi mengenai materi-materi yang diberikan. Selain materi juga mendapatkan ilmu dan juga banyak sekali hal-hal yang bermanfaat. Tapi untuk fasilitas yang diterima oleh para peserta ini apa saja sih selama Diklat? Ya, kami publikasikan Diklat ini yang sangat menarik itu dari sisi kontribusi. Artinya kita cukup menarik 50.000. Kita bisa bayangkan 50.000 bisa dapat ilmu, bisa dapat fasilitas termasuk sertifikat ya. Di sana kita tanggung hidupnya, biaya hidupnya. Kemudian kita sudah siapkan meskipun kita bekerja sama dengan Polairut maupun BPBD tentang sarana dan prasarannya gitu. Banyak sekali fasilitas yang diperoleh ya dengan uang 50.000 saja. Iya, karena misi kami adalah tadi misi kemanusiaan. Sehingga kita tidak menganggap 50 itu murah. Tapi justru mahal itu ketika kita bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Termasuk ilmu ya, ilmu yang didapat dari Polairut, BWD, termasuk dari kita Kerapala juga selaku pemateri. Itu bismillah, karena disyariatkan bahwa kalau kita sudah menebar ilmu yang bermanfaat itu pahalanya akan mengalir insyaallah. Ya, amin. Ya, bisa dikatakan bahwa ini merupakan kegiatan amal juga seperti itu. Karena kalau dirinci 50.000 untuk operasional atau makan dan lain-lain nggak akan cukup ya Pak ya? Ya iyalah, 50.000 makan sehari ya nggak cukup. Nah itu dia. Semoga bisa menjadi ladang amal juga ya, untuk teman-teman dari Kerapala. Nah tadi dari Ditpolairut Pak Wahyu sudah menjelaskan bahwa untuk materinya ini beberapa diantaranya membahas mengenai evakuasi dan tenggelam. Ini boleh dijelaskan Pak, definisi tenggelam dan definisi mengenai evakuasi ini seperti apa? Siap. Jadi evakuasi itu adalah memindahkan seseorang dari tempat kejadian ke tempat yang lebih aman untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Kalau orangnya sakit mendapatkan penanganan medis, kalau orangnya sehat bisa ke titik pengungsian yang lebih aman. Itu pada saat bencana ataupun juga pada saat kejadian laka. Jadi laka itu nanti banyak. Laka itu kependekan ya, panjangannya itu kecelakaan. Lah kecelakaan itu terjadi di darat bisa, di air bisa. Nah, kami ini spesialis di air seperti laka air. Nah, laka air itu di sungai, mungkin di danau, di bendungan. Nah, kalau laka laut itu di laut. Gitu. Lah, nanti di sini nih biasanya orang-orang yang menjadi korban di tempat-tempat seperti itu tuh tenggelam. Jadi pengertian tenggelam itu masuknya air ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan seperti hidung maupun juga mulut. Nah, di situ orang akan menjadi panik. Nah, itu daripada definisi tenggelam. Lah, untuk tenggelam sendiri di sini ciri-cirinya jelas seperti tangan menggapai-gapai. Jadi dia seperti meraihkan panik gitu. Kemudian kepala itu timbul tenggelam. Jadi terlihat tidak gitu kan. Nah, kalau orang ini tidak punya kemampuan dan panik masuknya air, ya seperti itu. Jadi tenggelam. Tapi kalau dia punya kemampuan, aman. Kira-kira dari sini begitu. Oke. Berarti untuk definisi tenggelam itu ya ketika dia melambai-lambai seperti itu. Ya, dan itu juga terjadinya tidak hanya di bencana seperti banjir seperti itu ya Pak ya. Siap. Maksudnya di laut juga sering terjadi seperti itu juga bencana. Sering. Jadi laka air maupun laka laut ya terjadinya tenggelam tuh karena jatuh ya, bisa panik atau mungkin orang mau latihan di kolam renang, di danau, di sungai, mungkin kurang pemanasan kram jadi tenggelam bisa juga. Kalau di laut itu tenggelam itu biasanya mereka yang ke laut, pergi ke laut seperti mungkin nelayan atau mungkin kapal-kapal niaga, terjadinya cuaca buruk, ombak besar, angin kencang, kapal kehantam ombak, bisa terjadi kandas kebalik, kemudian orangnya kecebur.
Cuma biasanya kalau orang-orang di laut itu seperti kapal-kapal niaga, mereka sudah syarat akan keselamatan. Karena sebelum mereka naik atas kapal itu sudah harus punya kemampuan BST dan juga kemampuan safety. Makanya di kapal niaga-niaga itu sudah siap mulai dari life jacket, ring buoy, dan juga skoci penyelamat. Nah, kalau untuk nelayan sendiri, mohon maaf, mungkin rada kurang. Karena biasanya mereka menggunakan alat tradisional seperti ban mobil, ban dalam itu. Paling hanya sebatas itu. Makanya kita selalu memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan pesisir, pentingnya keselamatan. Jangan karena perut dia terjang aja itu angin, ombak gitu. Nah kan sulit juga, kasihan juga. Kira-kira begitu, Pak. Oke, itu untuk para orang-orang yang sudah memang terbiasa di lingkungan itu ya. Jadi sudah mempersiapkan antisipasinya harus apa saja yang diperlukan. Tapi untuk orang-orang umum nih, misalnya saya nggak bisa berenang, terus saya tenggelam. Ada tips nggak biar tidak panik, Pak Wahyu? Sebenarnya gini, Pak. Air tawar dengan air laut itu berbeda. Kalau air tawar itu dengan tubuh manusia, itu berat jenisnya lebih berat tubuh manusia. Jadi kalau air tawar tuh kemungkinan kebanyakan tenggelam. Tapi kalau air laut itu berat jenisnya lebih berat daripada manusia. Karena air laut itu mengandung zat besi, mengandung garam. Jadi kalau posisi di laut dalam keadaan airnya teduh atau lautnya teduh gitu tidak ombak, kita tenang aja sebenarnya sih, cukup bentangkan kaki, bentangkan tangan, itu ngambang dengan sendirinya. Tapi kalau di air tawar itu memang harus punya kemampuan minimal seperti kalau di rescue nanti ada water treatment ya, dia bisa bertahan di dalam air berapa lama. Itu orang yang punya kemampuan ya. Tipnya buat jenengan kalau misalkan ini banyak-banyak latihan renang aja sih sebenarnya. Itu aja. Jadi banyak-banyak latihan berenang aja seperti sama itu beli ya. Beli pelampung bebek ya. Nanti saya beli deh ya. Oke, jadi kalau ke pantai harus pakai pelampung bebek itu ya, biar aman ya. Dampingin saya nanti nggak apa-apa. Oh gitu. Oke, terima kasih tipsnya Pak Wahyu. Siap. Beli pelampung bebek. Nah, ini dari BPBD Pak Dimas juga pastinya sering kali menghadapi adanya kejadian-kejadian seperti kecelakaan, bencana seperti itu. Apa Pak biasanya yang dilakukan? Jadi sebelum saya menjawab itu perlu kami sampaikan bahwa Kota Pekalongan secara wilayah itu kan memang kita berbatasan langsung dengan laut. Artinya memang kita punya wilayah perairan. Kemudian di sisi lain Kota Pekalongan juga dialiri oleh 3 sungai besar ya. Ada Sungai Meduri, kemudian ada Sungai Loji dan Sungai Banger serta Bermi. Jadi artinya memang potensi kewilayahan itu kita memang berpeluang maksudnya terjadi peristiwa kebencanaan maupun kejadian-kejadian baik itu orang tenggelam maupun laka air karena memang secara kewilayahan didukung itu ya. Sehingga memang perlu menyiapkan kewaspadaan, perlu menyiapkan kesiapsiagaan. Dengan kewaspadaan dan kesiapsiagaan kita paling tidak meminimalkan jatuhnya atau munculnya korban-korban atas wilayah tersebut. Jadi itu yang penting diketahui oleh masyarakat. Sehingga menurut kami dengan adanya kegiatan pelatihan Krapala khususnya water rescue maupun SAR air ini penting untuk meminimalkan resiko kebencanaan yang mungkin sewaktu-waktu terjadi di Kota Pekalongan. Kemudian selanjutnya terkait dengan peristiwa-peristiwa bencana tadi yang ditanyakan Mbak Ilma, tentunya BPBD tidak bergerak sendiri. Contoh kasus misalkan pernah dulu kita kejadian upaya penyelamatan untuk kapal tenggelam ya bersama dengan teman-teman Polairut itu di perairan Kota Pekalongan khususnya di wilayah Slamaran itu terjadi kapal KM Saridin tenggelam atas informasi yang diterima oleh relawan BPBD yang berada di wilayah Slamaran. Nah, tentunya kami berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini dengan Polairut, dengan Angkatan Laut, kemudian dengan para nelayan maupun para pihak yang berada di pelabuhan untuk bersama-sama melakukan upaya penyelamatan. Karena yang paling penting dalam hal penanganan kedaruratan itu adalah yang pertama adalah selamatkan korban. Ini menjadi penting sehingga butuh kecepatan.
butuh improvisasi untuk melakukan penanganan secara tepat, akurat dan minim dampak. Ini yang kami lakukan, sehingga dengan kita berkoordinasi secara cepat dan bertindak secara langsung, tentunya juga harus di lapangan kan, untuk meminimalkan dampak itu, pada akhirnya kita dapat bersama-sama untuk melakukan upaya penyelamatan. Padahal posisinya itu kapal itu sudah tenggelam, kemudian balik, dan ini tidak mungkin untuk dinaiki lagi, sehingga posisi korban itu ada kurang lebih 11 orang, itu semua berada di jaring-jaring di bawah kapal tersebut. Ini yang memang dibutuhkan kecepatan, ya, tetapi berkat kerjasama dengan para pihak, akhirnya masyarakat tersebut ataupun korban itu dapat kita minimalkan, dan alhamdulillah kesemuanya selamat. Ini pengalaman yang menurut saya berarti dan berharga, sehingga ke depan untuk meminimalkan hal tersebut memang dibutuhkan kolaborasi, sinkronisasi, dan paling tidak kecepatan penanganan dari para pihak. Itu. Oke, itu kapan Pak kejadiannya? Itu kalau tidak salah 2019 pada saat bulan puasa. Oh, bulan puasa ya. Tapi semuanya selamat ya? Alhamdulillah semuanya selamat. Alhamdulillah semuanya selamat. Baik. Tadi Pak Dimas juga sempat menjelaskan bahwa dibutuhkan improvisasi untuk meminimalisir dampak. Improvisasi seperti apa Pak Dimas yang dimaksud? Jadi kadangkala ketika kita menangani kedaruratan itu seringkali kita dihadapkan pada situasi di luar dugaan. Dalam hal ini misalkan ketika terjadi kapal tenggelam, khususnya peristiwa tersebut itu kita dihadapkan pada cuaca ekstrim di mana gelombang itu tinggi. Tidak dimungkinkan kita menggunakan perahu karet maupun kapal rescue maupun kapal kecil yang dimiliki oleh teman-teman Polairut serta para relawan. Nah, sehingga kita harus memastikan ada kapal lain yang bisa masuk ke perairan tersebut. Nah, waktu itu kemudian kita ketemu kapal tarik, kapal cakra. Nah, ini yang kemudian kita ajak untuk berkolaborasi dengan cepat. Nah, ini kan dibutuhkan improv, dibutuhkan pengetahuan maupun kecakapan di lapangan serta pengambilan keputusan yang menurut kami juga harus cepat, karena ini menyangkut dengan keselamatan jiwa masyarakat yang menjadi korban peristiwa laka air tersebut. Berarti memang harus diperlukan pengambilan keputusan yang cepat ya. Karena kalau tidak cepat keburu hilang dulu. Iya, karena memang menyangkut nyawa seseorang itu harus betul, seperti itu. Baik. Nah, ini luar biasa sekali kolaborasi yang diberikan dari BPBD maupun dari Polairut ini sendiri. Nah, selain dari BPBD maupun Polairut, ada pihak lain kah, Pak? Ya, kami di Diklat ini ada 5 materi yang kita paksakan semuanya harus masuk ya, minimal itu basic. Tadi sudah ada manajemen bencana yang insya Allah pematerinya dari BPBD, kemudian water rescue atau SAR air dari Polairut. Kami melibatkan yang lain adalah PMI Kota Pekalongan, dalam hal ini gawat darurat materinya atau pertolongan pertama gawat darurat ya. Kemudian di sisi lain ada vertical rescue, itu dari kami sendiri Kerapala. Kemudian yang terakhir ada survival. Mungkin kalau gawat darurat sedikit kami menjelaskan, kemungkinan ketika korban ini sudah kita dapatkan, perlu nggak ada tindakan untuk kegawat daruratan, mungkin terluka, mungkin butuh di oksigen dan sebagainya. Ini ada keterkaitan. Kemudian berkaitan dengan vertical rescue. Jadi tidak hanya kita bencana ini di darat maupun di laut, kadangkala kita di gunung atau di dataran tinggi, katakanlah korban ini masuk ke jurang, bagaimana caranya korban ini bisa kita ambil, kita angkat, sehingga bagaimana cara menolong yang membutuhkan skill ya yang luar biasa, termasuk tali penali, peralatan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir materi survival. Survival ini kita dari kata survive ya, mengatasi, sehingga survival ini tidak hanya dasar-dasar ilmu yang lain, termasuk ketika kita di gunung misalnya tadi yang saya sampaikan. Tentunya seorang tim SAR maupun kita sebagai rescue, kan ada kalanya korban belum ketemu sampai berhari-hari. Secara otomatis di situ
bekal habis, tenaga sudah mulai ngempos dan lain sebagainya. Secara otomatis bagaimana caranya kita sebagai tim SAR harus bisa mengatasi bekal yang habis, termasuk makan dan minuman. Kemudian bagaimana teknis untuk melindungi diri, perlindungan dari air, kadangkala binatang buas dan lain sebagainya. Ini ada materi survival. Sehingga nanti lebih identik ketika kita sama-sama menjadi tim SAR di gunung atau di dataran tinggi, ya kita kadang-kala nginep ya, kita ada semacam teknik bivak gitu. Sehingga bagaimana kita bisa mengatasi supaya berlindung diri gitu. Hidup Bertahan hidup. Bertahan hidup di alam. Oke, terakhir sebelum menutup acara, saya pengen dari Pak Johan ini selaku yang punya gawe kegiatan Kerapala Rescue untuk memberikan harapannya ke depan seperti apa sih Pak Johan? Silakan. Ya, harapan kita terutama kepada peserta maksimalkan untuk bisa mengenyam ilmu ini yang benar-benar serius, sehingga nanti next time itu akan sangat berguna. Kemudian harapan kita kepada teman-teman relawan selain dari Kerapala, yuk kita bersinergi bareng, atau ke depan kita ada diklat bersama-sama sehingga untuk bisa saling meningkatkan SDM kita. Kemudian harapan kita terutama para pemateri ini untuk senantiasa siap, legowo waktunya, tenaganya ya. BPD Polairut tadi sudah siap sih bilangnya. Iya, siap. Artinya insya Allah akan terus nyambung. Itu harapan kita itu, sehingga closing dari kami atau statement dari kami, Kerapala akan bisa mencoba bahwa Kerapala adalah berusaha menjadi organisasi yang baik, karena organisasi yang baik adalah organisasi yang bisa bermanfaat untuk semuanya. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya untuk kita semua. Sepi ya. Cuma berempat. Nggak apa-apa. Selamat ulang tahun untuk Kerapala. Semoga acaranya sukses. Amin. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Johan, Pak Dimas dan juga Pak Wahyu sudah hadir di Expose episode kali ini. Baik pemirsa, itu dia Expose episode kali ini. Saya Ilma dan juga ketiga narasumber pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.